always resent me for what I did. Sebuah film penuh aksi jet tempur yang diperankan oleh Tom Cruise membuat saya terpukau atas aksi-aksi yang menegangkan. Film yang berjudul Top Gun Maverick ini sequel dari Top Gun yang rilis pada tahun 1986 yang juga melambungkan sang aktor Tom Cruise. Film ini sukses meraup keuntungan sekitar 10,1 triliun rupiah, mengalahkan rekor Avenger Infinity War yang meraup sekitar 10 triliun rupiah. Ini merupakan sejarah film terlaris ke-6 dalam box office domestik di Amerika Serikat. Dan ini sangat mengesankan karena dalam 10 tahun terakhir puncak box office didominasi oleh film produksi Marvel. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Top Gun merupakan sekolah elit persenjataan tempur yang dimiliki Angkatan Laut Amerika untuk menghasilkan 1% pilot terbaik mereka. Tujuannya untuk mengajari seni tempur udara dan menjadikan pilot tempur terbaik di dunia. Kapten Pete Maverick Mitchell adalah seorang perwira Angkatan Laut di Amerika Serikat yang bertugas sebagai pilot penguji coba pesawat tempur. Hari ini ia akan menguji coba program pesawat tempur yang dibuat oleh timnya dengan kecepatan Mach 9. Namun setibanya di hanggar, kabar mengejutkan bahwa program ini diperintah mundur oleh Laksmana Kain karena dalam kontrak tertulis Mach 10 tidak kurang dan tidak lebih. Dan hari ini juga Laksmana dalam perjalanan menuju kemari untuk menutup program ini. Mach sendiri adalah satuan angka kecepatan yang umum untuk mengekspresikan kecepatan suatu pesawat terbang relatif terhadap kecepatan suara. Sebagai contoh, gampangnya Mach 10 sama dengan 12.348 km per jam. Mantap nggak tuh? It's supposed to be in 2 months. Today's test point is Mach. We've been ordered to stand down. They're scrapping the program. Karena Laksamana belum datang, Maverick nekat menguji pesawatnya. Saat mau lepas landas, Laksamana pun tiba dan Maverick tahu resiko apa yang akan ditanggungnya. Threshold is Mach 10, not 10.1, not 10. Control, this is Dark Star. How do you read? Dark Star control. You know what happens to you if you go through with this. Admiral. Awalnya semua berjalan lancar, namun di saat mencapai Mach 10 dan terus naik, pesawatnya mulai error dan meledak di angkasa. Sebelum itu terjadi, Maverick masih sempat menekan kursi pelontarnya sehingga ia selamat. Holy shit. Maverick! Karena tindakannya, Laksmana ingin menghukumnya, namun dengan waktu yang pas sekali Laksmana baru saja mendapat telepon agar Maverick dipindah tugaskan kembali ke Top Gun. Maverick sendiri telah mengabdi di Angkatan Laut selama 30 tahun lebih, mendapat banyak penghargaan dan satu-satunya pilot menembak jatuh 3 pesawat musuh dalam 40 tahun terakhir, dan ia menolak naik jabatan karena ia ingin agar tetap bisa mempiloti pesawat tempur. You can't get a promotion. You won't retire, disobey orders. You've been called back to Top Gun. The North Island within the hour. Tibalah di San Diego, Maverick melihat foto sahabatnya atau pilot pendampingnya Iceman yang kini menjadi komandan armada Pasifik Amerika Serikat. Lalu ia menemui Laksmana Beau Simpson dan wakilnya Laksmana Bates. Ia langsung dihadapkan misi dengan target pabrik pengayaan uranium ilegal yang terletak di ujung lembah yang dikelilingi bukit dan dilindungi rudal darat, ditambah lagi beberapa pesawat tempur generasi kelima, bahkan beberapa F-14 yang sudah tua. NATO treaty. The uranium produced there represents a direct built in violation of a multilateral NATO treaty in an underground bunker at the end of this valley.
Maverick berpendapat butuh 4 pesawat tempur F-18. Lalu ia menanyakan siapa ketiga rekannya. Namun ia salah sangka. Laksamana justru ingin orang lain memilotinya. Maverick hanya disuruh untuk mengajarinya. Dan mereka mempunyai waktu 3 minggu sebelum pabrik itu beroperasi. Guided strike, tailor-made for the F-18. I figure that is one hell of a steep climb out of there, exposing you to all the circumstances. We don't want you to fly it. We want you to teach. 12 lulusan pilot terbaik Top Gun telah dipanggil untuk misi ini. Dan salah satunya bernama Rooster, anak dari Gus, yang pernah terbang bersama Maverick yang saat itu terjadi kecelakaan. Sehingga Gus tewas dan Maverick terbebas dari dakwaan atas tewasnya Gus. Maverick ingin menolak, namun karena desakan Laksmana, mau tidak mau ia harus menerimanya. Is that how Goose's son sees it? Captain Mitchell was cleared of any wrongdoing. Goose's death was an accident. Kazansky. Now, Iceman happens to be, you fly for Top Gun, or you don't fly for the Navy ever again. This will be your last post, Captain. Setelah itu Maverick pergi ke bar. Tak disangka sang pemilik adalah Penny, kekasihnya dulu. Di waktu yang sama para pilot terbaik juga berada di situ. Mereka juga nantinya akan terpilih dalam misi. Poinek yang satu-satunya perempuan, Hangman yang agak sombong, Coyote, Payback, Fanboy, dan Bob, serta Rooster. Penny? What are you doing here? We look good. Bought this place about 3 years ago. 3 years? Turns out, the invite went to anyone. Stateside? Yeah, I just thought I'd surprise you. Tanpa disadari, Maverick melanggar peraturan di bar tersebut sehingga ia harus mentraktir semua orang. Karena tak sanggup membayar, ia dilempar keluar. Dari luar ia melihat Rooster dari jendela, mengingatkan kebersamaan mereka saat Gus masih ada dan Rooster masih kecil. Keesokan harinya, tibalah perkenalan dengan para pilot tanpa basa-basi. Maverick menguji kemampuan masing-masing pilot secara bergiliran dengan dirinya sebagai target sasaran. Dan siapa saja yang kalah, ia harus push up 200 kali. Tangan sampai pelor gak tuh. You have to shoot me down or else. Or else what, sir? Dengan pengalaman dan berbagai misi yang ia selesaikan, Maverick dengan mudah mengalahkan semua pilot, termasuk Rooster yang masih kecewa karena Maverick menarik berkas lamarannya sehingga ia tertunda masuk Akademi Angkatan Laut selama 4 tahun. That's Selfie, wasn't it? Damn! Say Phoenix. Shit! Alright, Hangman. Time to teach you a lesson. You're out, Phoenix. Where's he going? That's a kill. 79. Pada saat latihan, Maverick dan Rooster melanggar batas ketinggian di bawah 5.000 kaki sehingga membahayakan Rooster. Sebagai kapten ia dimarahi Laksmana, namun Maverick ngeyel karena tahu apa yang akan dihadapi dalam misi nanti. Laksamana hanya memikirkan kesuksesan misi, namun Maverick memikirkan kesuksesan misi dan juga kembali dengan selamat. 5,000 feet is not just a rule. It is a... How to strike the target. And how to come home. No dogfighting. The parameters of this mission call for something that I don't, sir. It's a request to lower the hard deck, sir, to practice a low-level bombing run per the mission parameters. Maverick pergi ke bar untuk melunasi hutangnya. Ia bertemu putri Penny yaitu Amelia. Lalu ia membantu Penny menyandarkan kapal layar untuk diperbaiki mesinnya. Kini mereka berdua mulai tumbuh benih-benih CLBK. Now you're in the Navy. Thanks for helping out today. Keesokan harinya, Maverick mulai memperkenalkan misinya. Mereka hanya punya waktu 3 menit. Fase pertama, mereka harus masuk terbang rendah menyerang dalam 2 pesawat tiap timnya menuju target. Wilayah tersebut dilindungi rudal darat ke udara yang dipandu radar. Maka dari itu, mereka harus melewati ngarai sempit menuju target dan terbang maksimal 100 kaki dan kecepatan minimal 660 knot. Karena musuh tahu tidak ada pilot yang nekat untuk terbang serendah itu dan belum pernah ada pilot manapun bertempur selevel itu. Mereka pun latihan dengan ketinggian 300 kaki terlebih dahulu, namun semuanya gagal. The canyon below. That's because the enemy knows no one is insane enough. Good luck. Having your nav system that simulates the canyon. Watch out!
Saat evaluasi, terjadi ketegangan antara Hangman dan Rooster karena Hangman menyinggung masa lalunya. Setelah itu Maverick membubarkannya. That's enough. You're all dismissed. Keesokan harinya, Maverick menemui Iceman. Mereka membicarakan Rooster. Maverick tidak rela jika mengutus orang lain, apalagi Rooster yang ia sayangi seperti anak sendiri. Ia datang hanya demi Iceman, pilot pendampingnya. Rooster's still angry with me about what I did. Hoped he'd forgive me. I thought eventually he would understand why. Don't ask me to send someone else to die, please don't. The only reason I'm here, even if I could teach it, it's not what Rooster wants. I'm not a teacher, Ice. It's not what I am. Needs Maverick. Navy needs Maverick. Laksamana mencari para pilotnya, ternyata semua bermain di pantai. Lalu ia menghampiri Maverick menanyakan tentang latihannya karena waktu sedetik pun sangat berharga. Karena Maverick membangun sebuah tim, ia berusaha mendekatkan antar setiap pilot agar tidak ada ketegangan di antara mereka dan mampu bekerja sama dengan baik. Attachment still has some training to complete, Captain. Every available minute. Team, sir. Malam telah tiba, Maverick dan Penny telah berkencan. Mereka membicarakan tentang Rooster, bahwa Maverick menarik lamarannya sehingga menunda karirnya di Angkatan Laut. Maverick melakukan itu karena sudah berjanji kepada ibunya Rooster sebelum meninggal. Ibunya tak mau jika Rooster mengikuti jejak ayahnya, yaitu Gus. Setelah apa yang menimpa Gus, dan Maverick berusaha menjadi pengganti ayah yang baik bagi Rooster. I was trying to be the father you lost. Not an easy choice. Is he ready now? Keesokan paginya, kabar mengejutkan bahwa pabrik pengayaan uranium akan beroperasi lebih awal dari yang diharapkan sehingga sisa waktu tinggal seminggu. Maverick memberikan arahan strategi dua pasang tim pesawat tempur F-18 dengan formasi bersampingan dengan medan yang sulit dan butuh kerjasama tim. Tim pertama akan menembus reaktor dengan menjatuhkan bom berpemandu laser yang dipancarkan pesawat satunya. Ini akan menciptakan celah untuk tim yang kedua. Sedangkan tim yang kedua cara kerjanya sama seperti tim pertama dengan menjatuhkan bom dan menghancurkan pabrik tersebut. Namun jika salah satu pesawat meleset, misi akan In order gagal. to avoid contaminating the target valley with radiation. With a steep dive requiring nothing less than 2 consecutive 10 days' time. As a result, your mission has been... Precise coordination of these aircraft is essential. Steep climb at that speed, you're pulling at least 8 Gs. That's a miss. The mission is a failure. Damn it. Belum sampai di situ, setelah menjatuhkan bom, jalan untuk keluar di area itu adalah tanjakan tajam. Dengan tanjakan seperti itu dibutuhkan 8 gaya gravitasi dan Maverick mewanti-wanti jangan sampai pingsan. Perjuangan belum usai. Jika mereka berhasil melewati tanjakan, mereka akan melewati radar musuh dan hitungan detik mereka akan ditembak rudal. Ini akan membawa mereka dan pesawatnya menuju titik batas. Ini semua tergantung dari pilot di kokpit masing-masing. We'll come down to the pilot in the box. The steep, high-G climb out to avoid hitting this mountain. You'll be pulling so hard you'll weigh close to 2,000 pounds. Assuming you avoid crashing into this mountain. Survive this mission, you'll pull beyond that. Even if it means... Pada saat latihan, Coyote tak sadarkan diri karena G-Force. Maverick berusaha menyadarkannya. Untung saja saat pesawatnya mau menabrak daratan, Coyote sadar dan selamat. Lalu pesawat yang dipiloti Penny dan Bob tiba-tiba tak sengaja menabrak kawanan burung sehingga mengenai mesinnya. Mereka berusaha menyelamatkan pesawatnya, namun karena sudah tak bisa dikendalikan, mereka menyelamatkan diri dengan kursi lontar. Karena terjadi kecelakaan, untuk hari ini Maverick menyudahi latihannya. Throttling back, shutting off fuel to left engine. Phoenix, left engine's on fire. Climbing. We're on fire. We're on fire. Damn it! Malam
malam harinya, Rooster mengungkapkan kekesalannya terhadap Maverick karena menarik berkas akademinya sehingga tertunda jenjang karirnya. Namun Maverick tahu karena Rooster belum siap dan tidak ingin tewas seperti ayahnya. Lalu Laksamana datang mengabari bahwa Iceman telah wafat. You pull my papers at the academy. Why did you stand in my... My dad believed in you. Huh? It's ready to fly like you? No, don't think, just do. You think up there... Mistake. Maverick. Karena Iceman sudah wafat dan tidak ada yang melindungi Maverick, Laksamana mengambil alih misi dan Maverick dilarang terbang dan secara halus ia dipensiunkan lalu diusir dari ruangan. Some time, whatever you need. Wounded, Captain. Permanently. Penny memberinya semangat agar jangan menyerah. Keesokan harinya, di saat Laksamana briefing kepada para pilot, tiba-tiba layar monitor berbunyi. Ya, itu Maverick coba melakukan latihan misi dengan pesawat tempur tanpa izin. Di ruangan itu, semua pilot melihat Maverick bermanuver lewat layar monitor termasuk Laksamana. Maverick, range control. Who the hell is that? Three, two, one. Bombs away. Semua tercengang dengan aksi Maverick, termasuk Laksamana, sehingga Laksamana menugaskannya kembali dan memimpin misi ini. Bullseye! Holy shit! Created that this mission can be flown. Perhaps the only way by appointing you team leader. Tibalah hari di mana misi dilakukan. Di lokasi kapal induk, Maverick harus memilih tim untuk melakukan misi bersamanya. Ia memilih Pieback dan Van Boy, Poinik dan Bob sebagai tim Foxtrot. Dan untuk pendamping, ia memilih Rooster. Dan Rooster tak menyangka bahwa Maverick memilihnya untuk menjadi pilot pendampingnya. Pilot yang tersisa akan menjadi cadangan dan standby di kapal induk. It's been an honor flying with you. Reserve role that's required. Phoenix and Bob. Rooster. Dismissed. Sebelum melakukan misi, seluruh awak kapal induk telah di-briefing. Kapal induk akan menembakkan rudal ke landasan pesawat musuh setelah tim Maverick memasuki area musuh. Clear and present threat. Already in the air. The moment those tomahawks, this will knock out their runway. Come home safe. Saatnya waktu keberangkatan. Maverick memimpin di depan, diekori Poinik dan Bob, sementara Rooster bersama yang lain tertinggal di belakang namun berhasil menyusulnya. Tim 1 berhasil menembak target, sedangkan tim 2 sempat terjadi sensornya error, namun itu sebentar dan mereka berhasil menembak target. Sekarang nyawa mereka di ujung tanduk. Here we go. Enemy territory up ahead. Feet. More sails! 3 o'clock high! 2 and 4 are behind schedule. Time to target 1 minute. They know we're coming now. Sure. Target acquired. Bombs away. Shit! Deadeye! Come on, guys, we're running out of time. Bullseye! Radar warning! Now they're in Coffin Corner. We're not out of this. Mereka berusaha menghindari rudal SAM. Saat suar anti-rudal Rooster habis, Maverick melindunginya sehingga ia terkena rudal dan jatuh. Sam on your 6, Rooster! Payback, Sam on your nose! Dagger 42 more on your 6! Dagger 2 defending! Mav! No! You won! Come in! I didn't see a parachute! We have to circle back! Maverick is down! Dagger 1
Seluruh pilot diperintah kembali ke kapal induk karena Laksamana tidak ingin ada korban lagi. Semuanya merasa bersedih, namun dengan nekat Rooster tidak kembali ke kapal induk dan menyelamatkan Maverick saat Maverick terpojok. Maverick's gone. Tak lama pesawat Rooster tertembak musuh. Maverick yang mengetahui itu langsung berlari menghampiri Rooster. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Namun yang terpenting mereka selamat dan merencanakan kabur dari area musuh. I'm good. You alright? Oh, you think I took that missile so you can be down here with me? So what's the plan? Mereka pun berhasil memasuki hanggar dan mencuri pesawat musuh F-14 yang sudah tua, namun landasan pacu sangat pendek karena sudah hancur. Tanpa berpikir dan pesawat tergantung pada pilotnya, Maverick berhasil lepas landas meskipun roda pesawat hancur terkena bangunan. Oh my God. This thing is... Overwatch reports an F-14 Tomcat is airborne and on course. Saat mau menghubungi kapal induk, dua pesawat musuh mendekat. Maverick dan Rooster mencoba menyapa, namun salah satu musuh berpindah posisi menembak. Maverick yang mengetahui itu langsung bermanuver menembak pesawat satunya. Well, here they come. Yeah, man, splash one! What the? Setelah berhasil mengalahkan dua pesawat, mereka mengira sudah lolos. Namun pesawat musuh sudah di depannya. Maverick kehabisan amunisi, tapi masih punya satu suara. That was close! Maverick dan Rooster terpojok, lalu ia menukikkan pesawatnya ke atas menghindari bidikan pesawat musuh. Saat mereka terbidik dan musuh menembak, Hangman tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Akhirnya mereka kembali ke kapal induk. Seluruh awak bersorak gembira. Laksamana juga sangat senang karena tidak ada korban jiwa dan misi sukses. Hubungan Maverick dan Rooster makin membaik. Begitu juga dengan Hangman. Thank you for saving my life. Sir. Chalk yourself, brother. Di akhir film, Maverick dan Penny hidup bersama bahagia selamanya. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.